Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Tadi sebelumnya pelajaran apa anak-anak? Ada Pak. OPW. Ya, baik. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Yang di sini ketua kelasnya siapa? Sanjaya Pak. Sanjaya, boleh Sanjaya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Pak izin untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yep. Baik anak-anak, yang hari ini yang tidak hadir siapa? Rio, terlalu siapa lagi? Adit Pak. Adit, kenapa itu Rio dan Adit? Kira-kira? Adit kan Aduh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang psikologi pelayanan. Nah, kemarin, pertemuan kemarin itu kita belajar dasar-dasar tata hidang. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan kemarin tata hidang itu apa? Ya, Pak. Boleh Sanjaya? Jadi yang kemarin kita belajar tuh mengenai tata hidang itu merupakan bagian dari pelayanan dan penyajian makanan dan juga minuman kepada setiap tamu di restoran ataupun hotel. Dan juga tata hidang itu adalah cara menata ataupun menyusun, menghias dan juga menyajikan makanan dengan menggunakan alat dan tempat serta memberikan layanan kepada pelanggan dengan baik. Baik, oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Baik, oke. Lalu sekarang kita akan belajar psikologi pelayanan. Ini lebih ke cara melayani pelanggan. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu definisi dari psikologi dan pelayanan. Nah, kira-kira menurut kalian itu apa sih psikologi? Ada yang tahu? Boleh Antesa tadi nunjuk duluan. Psikologi itu mengidentifikasi tentang suatu perilaku makhluk Homo sapiens. Betul sekali, tidak salah. Betul. Ya. Sorry. Oke. Jadi psikologi itu kita lebih singkatnya aja. Psikologi itu dari kata psique yang berarti jiwa dan logos itu berarti ilmu pengetahuan. Dan artinya itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang bertujuan untuk memahami perilakunya dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi kita ambil contoh aja di sini, mungkin Yogi, Sultan sama Sanjaya. Jadi Yogi ini sudah tahu nih tingkah laku dari mungkin perilaku dari Sultan, perilaku juga dari Sanjaya gitu. Nah, Yogi ini pasti misalkan contoh aja ya untuk Sultan dan untuk Sultan dan Sanjaya, sorry maaf. Dan contohnya adalah Sultan ini tipe orang yang humoris atau mungkin yang baik hati atau ya terbukalah intinya. Dan untuk yang Sanjaya mungkin tipe orang yang ya cool gitu, dingin, tidak ada secara humornya seperti itu. Nah, dari Yogi ini pasti untuk berbicara dengan Sultan atau Sanjaya pasti berbeda gitu. Jadi misalkan Yogi berbicara dengan Sultan pasti ada seling-seling kayak humor atau tertawa, dan nggak mungkin juga kalau Yogi berbicara dengan Sanjaya itu ada humor-humor ya, karena kan saya tipenya orang yang tidak ada selera humornya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kan intinya adalah Yogi ini mempelajari tingkah laku dari Sultan sama Sanjaya dan itu bisa memahami, dan Yogi ini berinteraksi dengan Sultannya pasti sama Sanjaya itu berbeda seperti itu singkatnya. Dari sini paham? Paham. Baik. Oke. Nah, selanjutnya ada yang kalian tahu tentang pelayanan? Boleh Audi. Pelayanan itu berkaitan sama
untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan orang lain, dalam hal ini adalah pelanggan gitu. Betul sekali. Tepuk tangan buat Audi. Nah, betul sekali. Jadi pelayanan itu adalah segala usaha yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain, dan itu bisa dari pelanggan, mungkin kalau misalkan di bank itu adalah dari nasabah, kalau di hotel itu adalah tamu, kalau di rumah sakit adalah pasien seperti itu. Dan pasti kalian jika menjadi pelanggan gitu, pasti ingin mendapatkan pelayanan yang puas dan juga bisa nyaman gitu. Dan itu dengan pelayanan ini itu bisa menambahkan percayaan secara loyalitas dari pelayanan itu sendiri. Nah, contoh dari pelayanan itu betul sekali tadi kata Audi itu ramah, menjaga tutur kata. Ya, siap, baik. Silakan. Nah, dari pelayanan itu bisa bersikap ramah, menjaga tutur kata, hormat, penuh perhatian, dan mencermati keinginan pelanggan dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau kita gabungkan gitu dari arti psikologi dan pelayanan itu adalah ilmu yang pelajari aktivitas manusia, baik sikap maupun perilakunya dalam menggunakan diri untuk menjadi profesional dalam bidang pelayanan, serta melakukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan. Tadi kita ambil contoh tadi Yogi kan, misalkan Yogi menjadi waiters dan Sultan sama Sanjaya ini menjadi pelanggan. Yogi pasti berbeda pelayanan ketika bertemu dengan Sultan, pasti pelayanan itu berbeda dengan pelayanan Sanjaya. Mungkin Sultan adalah tipe orang yang humoris, dilayani suka bercanda atau apa seperti itu. Jadi Yogi mengkondisikan mengkondisikan situasi seperti itu. Dan Yogi juga kalau misalkan melayani Sanjaya juga orangnya kan tipe orang yang cool atau mungkin tipe orang yang ya nggak bisa, maksudnya tipe orang yang lebih ke ya biasa gitu, kayak cool atau agak seram gitu. Kalau lihat pasti Yogi itu melayaninya dengan hati-hati seperti itu. Intinya seperti itu. Dan nah psikologi dan pelayanan saling berkaitan karena tanpa mempelajari ilmu psikologi, pelayanan tidak akan berjalan dengan maksimal seperti itu. Nah, apa sih fungsi dan manfaat kita mempelajari psikologi? Nah, fungsinya itu kita bisa saling memahami antar sama manusia karena kita melakukan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, membantu mengembangkan diri dan membantu kita dalam menyelesaikan diri dengan orang lain yang memiliki sifat dan karakter beda-beda. Jadi tadi kita ambil juga Yogi ya, menyesuaikan diri ketika melayani Sultan, menyesuaikan diri ternyata ketika melayani Sanjaya seperti itu. Dan ini juga di ilmu psikologi ini berguna juga di dunia pariwisata, tidak hanya di restoran yang tadi saya Bapak katakan. Ini juga berguna ketika kalian di bagian bagian perhotelan seperti menjadi front office, atau ketika kalian menjadi di dunia perjalanan wisata menjadi tour guide seperti itu. Dan dengan psikologi pelayanan ini itu bisa meminimalisir kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada seseorang yang tentunya memiliki sifat dan karakter yang beda-beda seperti itu. Nah, di sini ada uraian kata dari service. S itu smile for everyone. Jadi kita tersenyum kepada semua orang, ke pelanggan, tidak cemberut. Contohnya kalau misalkan bagaimana sih kalian kalau misalkan kalian dilayani oleh waiters tapi waiters itu cemberut, pasti tidak enak dan tidak nyaman, kita tidak merasa nyaman seperti itu. Dan yang E itu adalah excellence in everything we do. Di sini ada yang tahu arti excellence in everything we do? Melakukan yang terbaik. Angkat tangan dong. Melakukan hal yang terbaik. Yang terbaik bagaimana tuh? Boleh tahu? Jadi misalnya kita melayani tamunya itu melayani dengan totalitas, itu melayani dengan yang
terbaik gitu. Betul sekali, tepuk tangan buat Sanjaya. Yang tadi enggak Pak. Nanti. Ya. Oke. Dan selanjutnya tadi betul sekali kalau Sanjaya melakukan apa yang kita lakukan yang terbaik buat pelanggan. Kita berikan pelayanan terbaik untuk pelanggan seperti itu. Dan R itu adalah reaching out to every guest with hospitality. Sini ada yang tahu arti dari reaching out to every guest with hospitality? Boleh, Zaki? Mungkin memberikan yang terbaik gitu Pak, memberikan apa? Aduh, reaching out. Oh mungkin, oke. Nggak apa-apa Zaki, terima kasih udah berusaha. Oke, jadi reaching out to every guest with hospitality itu kita memberikan keramah tamahan kepada semua tamu, semua pelanggan, semua konsumen yang kita layani seperti itu. Dan V itu viewing every guest as special. Ada yang tahu artinya? Boleh Afina? Melihat semua tamu itu sebagai seseorang yang spesial. Jadi kita harus menspesialkan si tamu tersebut. Betul sekali. Tepuk tangan buat Afina. Nih, ada hadiah buat Afina nih. Sini maju dong. Oper boleh dioper aja ya. Dioper tolong. Baik. Dan itu adalah inviting guest to return. Ada yang tahu? Boleh, Audi. Jadi kalau inviting guest to return itu mengajak si pelanggannya untuk datang kembali, jadinya nanti ada repeat order. Oh baik, betul sekali. Tepuk tangan buat Audi. Ini adalah satu lagi Audi. Silahkan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, baik. Dan C itu adalah creating warm atmosphere. Jadi kita menciptakan atmosfer atau kita menciptakan suasana yang hangat. Kan dengan cara itu kita tadi smile for everyone. Kita memberikan melihat bahwa tamu itu spesial, kita menciptakan ya seperti itu, kita ramah tamah. Nah itu bisa kan menciptakan suasana yang hangat seperti itu. Dan E itu adalah eye contact that show E itu adalah eye contact that show we care. Ada yang tahu artinya apa? Boleh Fadia. Jadi eye contact, jadi intinya gitu ya, saat melayani itu kita harus eye contact. Itu tuh bentuk bahwa kita tuh peduli, kita tuh care gitu, karena salah satu bahasa tubuh itu mata gitu yang paling penting. Betul sekali. Terima kasih Yahudi. Terima kasih Fadia. Bapak suka sama Audi ya? Bapak jangan sih Pak. Yang ini nih. Ya. Sama-sama. Baik, dari sini paham ya. Jadi eye contact that show we care itu berarti kita harus menjaga kontak mata. Jangan sampai ketika melayani pelanggan gitu. Misalkan di sini contoh teman-teman ya. Anak-anak semuanya misalkan pelanggan misalkan sedang membaca menu. Dan kita hadapan kita kemana-mana gitu. Kalau seharusnya kan melayani tamu itu, melayani pelanggan itu kita harus seperti melihat langsung ke tamunya atau pelanggannya, dan jangan sampai kita melihat ketika sedang melayani pelanggan hadapan kita kemana-mana gitu. Nah seperti itu contohnya. Oke selanjutnya ya. Nah di sini adalah dimensi kepuasan pelanggan. Apa saja yang bisa menjadi kepuasan dari pelanggan? Yang pertama adalah intangibles. Intangibles itu ada yang tahu? Intangibles, boleh Zaki. Intangible itu pelayanan yang tidak bisa dirasakan, tidak secara langsung gitu. Betul sekali. Jadi Bapak luruskan ya. Jadi intangibles itu
jasa yang tidak berbenda, tapi bisa dirasakan seperti itu. Betul sekali, Zaki. Tepuk tangan. Dan kedua adalah reliability atau keandalan. Jadi kita memberikan keandalan atau mungkin experience ke pelanggan. Contohnya kalian pernah lihat, pasti pernah dong, ketemu dengan waiters atau pelayan yang di masakan Padang. Nah, pastikan dia membawa piringnya. Ya, banyak sekali. Nah, itu dia handal dengan itu. Itu merupakan bisa mendapatkan pengalaman terbaik untuk pelanggan seperti itu. Contohnya seperti itu ya, teman-teman. Dan ini lanjutnya adalah responsiveness. Nah, itu adalah artinya responsif. Jadi kita harus memberikan respon yang baik kepada pelanggan, cepat ketika mungkin pelanggan memanggil kita, misalkan pelayan gitu. Nah, kita harus responsif atau langsung respon cepat seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan keempat adalah assurance atau jaminan. Dan ini memberikan pelayanan sesuai ilmu yang kita pelajari. Kita memberikan jaminan kepada pelanggan bahwasanya kita sudah menguasai ilmu pelayanan. Dan caranya dengan, ya itu contohnya seperti kita handal, kita responsif. Itu kita kan sekarang kalian adalah peserta didik di bagian pariwisata ya. Jadi kalian pasti punya ilmu yang dibawa dan untuk diterapkan ketika kalian memberikan pelayanan ke pelanggan seperti itu. Dan terakhir adalah empati. Nah, empati ini adalah berempati. Jadi misalkan, mohon maaf, misalkan ada pelanggan yang berkebutuhan khusus. Jadi kita berempati dengan pelanggan tersebut. Bagaimana kita memberikan pelayanan khusus ke pelanggan tersebut. Terima kasih. Itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan membagikan beberapa kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Bapak akan kasih lembar untuk kalian kerjakan ya. Kalian cari aja tipe pelanggan dan cara pengenangannya. Nah, Bapak kasih petunjuk ya. Jadi kan tipe pelanggan itu ada yang berbeda-beda. Ada yang tipe pemarah atau tipe sombong. Kalian cari aja yang menurut kalian cocok untuk bisa maju ke depan. 2 orang aja perwakilan dari kelompoknya gitu. Bapak kasih waktu 5 menit cukup. Ya, 2 menit deh ya. Bisa. Yuk. Cari dulu ya, anak. Ada yang sudah selesai? Boleh. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya? Boleh maju. Siapa yang ingin? Kenapa? Sudah 2 menit. Sudah 2 menit. Sangat cepat sekali. Baik. Nggak apa, ini ada yang mau maju, berarti sudah selesai ya. Oke. Boleh maju, perwakilan siapa? 2 orang, Yogi sama siapa? Sultan, baik. Boleh maju. Oke, buat kelompok 1 kita ngambil tema kelompok 4 kita ngambil tema tipe pelanggan pendiam, Pak. Kenapa? Kita ngambil tipe pelanggan pendiam. Tipe pelanggan pendiam, baik. Oke, gimana cara pengenangannya? Ini siapa yang jadi pelayan, siapa yang jadi pelanggan? Saya jadi Dia pelayan. dia Pelayan, pelanggan. Baik, boleh. Mulai ya. 3, 2, 1. Selamat siang Pak. Silakan lihat ininya Pak sambil memberikan buku. Oh, ini Pak. Baik, terima kasih. Baik Bapak, izin dulu saya memberikan rekomendasi makanan Pak. Terbaik pada restoran kami itu steak daging wagyu Ali Pak yang buat itunya. Nasi goreng ayam 1, Pak. Siapa Pak? Minumannya bagaimana Pak?
kami merekomendasikan orange juice yang sangat cocok menemani Anda makan nasi goreng. Oke, orange juice aja 1 galon. Baik Bapak. Ada tambahan lain Bapak? Enggak ada, sudah cukup. Baik Bapak, sekarang akan siap kurang lebih 10 menit Pak. Mohon ditunggu ya Bapak. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Baik, silakan duduk kembali. Oh iya, sorry, maaf. Kira-kira untuk penanganannya, untuk tadi tipe pelanggan apa? Sorry, maaf. Pendiam Pak. Pendiam. Jadi bagaimana pelayannya harus seperti apa? Oh ya, gaya komunikasinya itu Pak harus tetap sopan Pak. Betul. Terus singkat dan juga memberikan pelayanan penuh perhatian agar pelanggan merasa nyaman. Betul, baik. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Baik, silakan duduk kembali. Baik, di sini ada yang ingin maju. Boleh kelompok 2. Nanti beng-bengnya ditagih ya Pak. Alhamdulillah ada. Yakin. Baik, di sini siapa? Tahu dong, Bapak mau nanya dulu. Tipe pelanggan apa yang kalian cari atau kalian? Songong. Sombong. Ya. Baik. Siapa yang jadi pelayan, siapa yang jadi pelanggan? Aku pelayannya, dia pelanggan. Oke, baik. Mulai ya? Oke, 3, 2, 1. Restoran ini katanya nggak kenal ya. Tapi dia aja deh. Menunya apa aja sih, mahal banget paling ya? Selamat malam Bapak, kami memiliki beberapa hidangan spesial seperti wagyu, steak atau lobster thermidor. Boleh saya jelaskan lebih detail? Nggak usah panjang-panjang lah, saya mau wagyu. Tapi pastikan dagingnya premium ya. Saya mau makanan bintang 5. Pokoknya saya mau titik. Tentu Bapak, steak wagyu kami menggunakan daging berkualitas tinggi. Bagaimana tingkat kematangannya? Medium rare atau sesuai preferensi yang lain? Rare aja, tapi harus sempurna ya. Aku nggak suka kalau misalkan kalau salah masak ya. Pastikan penyajiannya cantik, terus enak buat di post di Instagram. Baik, Bapak, kami akan pastikan semuanya sesuai harapan. Untuk minuman, apakah ada pilihan khusus? Wine aja ya. Jangan yang murah-murah, wine yang premium. Baik Bapak, kami memiliki koleksi wine berkualitas. Saya rekomendasikan wine flower yang sangat cocok untuk steak wagyu. Apakah itu sesuai? Ya boleh lah. Tentu Bapak, terima kasih atas kepercayaannya. Mohon ditunggu sebentar, pesanan akan segera kami siapkan. Jangan dong. Nah, kira-kira cara penanganan untuk tipe pelanggan yang sombong seperti apa? Songongin balik. Ya, pelanggan sombong kadang suka menguji kesabaran, tapi menjaga profesionalisme, tidak terpancing emosi, dan tetap memberi pelayanan terbaik adalah kunci sukses menghadapinya. Siap, baik. Terima kasih. Tangan dong. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, karena mungkin untuk 2 kelompok saja perwakilan untuk maju. Saatnya kita apa? Betul sekali, kahut. Oke, anak-anak tunggu sebentar ya. Bapak siapkan dulu kahutnya. Oke, hadiahnya Bapak cek dulu ya hadiahnya. Oke, berarti 3 orang yang masuk ke 3 podium, ya? 3 besar. Oke, anak-anak kita mulai ya. Sabar dulu. Silakan anak-anak. Namanya tolong jangan aneh-aneh. Nama aslinya. Ya.
Karena ini masuk ke nilai. Siswa diajarkan untuk berkreasi. Nilai keterampilan. Siapa itu? Yang namanya aneh-aneh kita ambil. Sudah semua? Mulai Pak. Belum. Mulai Pak. Nama asli. Wah, segitu banget. Sudah semua? Oke, kita mulai ya. Kita hitung 3, 2, 1. Suaranya Pak. Ah, suaranya ya? Si Bawi Klien jelas. Ayo, ini dasar banget. Dasar sekali. Tadi Bapak sudah diucapkan di awal. Wes. Kita lihat siapa yang di podium. J. Siap. Lanjut ya. Siap. 5 soal saja. Tidak ramah gitu. Tidak ramah. Udah Pak, udah semua. Udah semua Pak, udah 19 udah. Satu lagi siapa? Mereka 2 sana di biru. Kelihatan nggak sih teman-teman? Oke. Iya baru dulu di kaca di luar. Kapi juga. Ya. Meof. Ya. 8. Oke, soal selanjutnya. Paranormal. Itu dua-duanya benar Pak? Ya, dua-duanya benar itu. Mohon maaf ini kesalahan teknis mungkin. Enggak benar. Harus 2 jawaban. Mohon maaf teman-teman, Bapak kurang menginstruksikan kalau ini 2 jawaban, jadi kalian harus milih 2 jawaban. Itu. Kira-kira siapa? Masih Meof. 1 pertanyaan lagi. Ini yang menentukan siapa yang akan dapat hadiah dari Bapak. 2 lagi. Oh, 2 lagi? Oh, maaf. Nah, kira-kira betul atau salah? Wis, keren sekali semua. Kira-kira siapa yang akan masih Meof? Podium ini tidak berubah, masih bertahan. Soal terakhir. 2 lagi Pak. Oke. Itu Pak, memilih mulai yang merah. Viewing every guest as special. Tadi sudah disebutkan sama Bapak, sama kalian juga tadi ada menjawab. Kita siapa lihat? Baik, yang pertiga adalah Meof. Ternyata Meof tergeser podium. Kedua adalah Amba Triputra. Kesatu adalah J. Tepuk tangan semuanya. Nah, untuk tadi nama-nama di sini boleh maju ke depan untuk mengambil hadiah dari Bapak. Satu lagi siapa? Oh, Apa kayak udah kayak gini, Pak? Makasih, Pak. sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, baik.
Oke, anak-anak. Oke, anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita usaikan. Dan kira-kira ada yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini apa? Dapat hadiah. Boleh siapa? Boleh karena mungkin Sanjay sudah dapat hadiah ya. Dari Mas Agung sudah dapat, berarti Sultan. Boleh berdiri. Biar semua orang bisa terdengar kesimpulan dari. Baik Pak, jadi dari pemaparan yang tadi itu Pak, dapat disimpulkan bahwa psikologi layanan itu merupakan hal yang sangat wajib dimiliki oleh setiap karyawan. Serta kita harus memberikan pelayanan yang prima dan sesuai yang tipe tamu. Betul sekali, tepuk tangan untuk Sultan. Hadiahnya? Oke, baik Bapak akhiri pembahasan ini. Semoga pembelajaran hari ini, mohon diam. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian, baik untuk masa depan kalian. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Bapak baik dulu ya. Assalamualaikum.